Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas JGLE 2026 Q2 ya, Geraha Andra Sentra Propertindo. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke ya, untuk JGLE gitu ya, ini kalau dari riwayat bagian dividen ini nggak ada sama sekali ya. Jadi kalau perusahaan yang nggak ada dividen, artinya perusahaan ini ya belum terbukti profit dari bisnisnya ya gitu. Dan juga biasanya kalau nggak ada dividen, konsesi biasanya ada 3 alasan ya. Bisa jadi ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuman untung di atas kertas gitu ya, atau mungkin hanya memperkaya ownernya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi kalau yang seperti ini, saya biasanya langsung close aja laporan keuangannya, skip, nggak perlu cari yang bagus-bagusnya lagi ya. Meskipun kalau mungkin harganya melonjak tinggi, saya sih nggak cari yang seperti ini ya. Oke ya, ini kita lihat ke kas tarakasnya dulu. Di sini untuk posisi kasnya turun 8,7 miliar ya, turunnya drastis 55% ya. Selalu ke angka kunci ya, ke saldo laba gitu ya. Nah ini ya, defisit ya. Jadi perusahaan ini mengakumulasikan total kerugian ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu, saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q2. Nah jadi si JGL ini nggak pernah untung ya bisnisnya, alias mengakumulasikan total kerugian sampai 832 miliar. Jadi kalau saldo laba defisit negatif seperti ini nggak akan bisa bagi dividen ya, menurut peraturan gitu ya, nggak ada untungnya gitu dari bisnisnya gitu ya. Cuman kembali ya, jadi kalau buat saya perusahaan yang defisit itu termasuk kategori perusahaan bermasalah. Jadi kalau harganya dia misalnya digoreng naik gitu ya ke 800 gitu ya, ke 8.000 gitu, atau ke berapa, saya nggak peduli gitu ya. Saya nggak cari perusahaan yang secara laporan keuangannya nggak bagus gitu ya. Saya biasa cari yang bagus dulu perusahaan, baru nanti masalah harga ya, over value atau under value gitu. Cuman ya saya nggak tahu ya, sejak kali ini ada yang request, kalau nggak salah memang lagi jadi hot topic gitu. Cuman kembali ya, kalau saya melihat fenomena seperti ini ya, kembali mungkin para retail FOMO yang kayak gitu nanti biasanya akan beli ya di harga tinggi gitu, mungkin ya, melonjak naik gitu. Cuma nanti di akhir saya percaya kalau harga itu akan mengikuti kualitas perusahaan ya gitu. Jadi mungkin nanti di akhir mungkin ya, nanti banyak investor yang nyangkut mungkin gitu ya, lalu marah-marah, nangis gitu ya, lalu bilang investasi di Indonesia itu, investasi saham itu scam ya, penipuan. Padahal ya mungkin mereka salah gitu ya, karena ini udah dilihat juga ini nggak begitu baik gitu. Cuman kembali ya, daya tarik utama pasar modal itu adalah harga ya gitu ya. Jadi orang pasti akan fokusnya ke harga gitu. Jadi kalau teman-teman fokusnya ke harga, kenaikan harga jangka pendek, nggak usah lah ya baca laporan keuangan, nggak penting kok, nggak ada gunanya gitu ya. Buat apa gitu ya, karena jangka pendek itu kan supply and demand ya. Anda mungkin bisa bilangnya market maker, bandar, dan seterusnya, terserah gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman yang memang jadi trader, nggak usah capek-capek baca laporan keuangan, pakai aja bandarmologi, transaksional analisis, atau teknikal yang mungkin lebih cocok. Jadi untuk PBV ini premium ya di 1,8 untuk perusahaan yang defisit ya gitu ya, yang masih rugi. Lalu ke pendapatan ya. Di sini untuk pendapatan di sini naik 443 juta ya, 0,6%. Lalu untuk laba brutonya, laba bruto turun 547 juta ya, 1,1%. GPM-nya turun ya dari 70 sekarang jadi 69%. Laba bersihnya tuh ya, ruginya ada ya. Jadi ruginya bertambah tuh, sebelumnya ruginya 815 miliar, sekarang ruginya 832 miliar ya, karena akumulasi rugi gitu ya. Oke, langsung ke penerimaan kas ya. Penerimaan kas ini CFO negatif tuh. Penerimaan kas di sini ada kenaikan 336 miliar ya, tipis ya, ini cuma 0,% sekian gitu ya. CFO-nya negatif ya tuh, artinya bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai, alias uangnya habisnya untuk bayar operasional aja ya gitu. Jadi ini triple red flag buat saya ya, defisit, rugi, CFO negatif ya, tinggal masalah waktu aja gitu ya. Jadi ingat ya, dalam jangka pendek harga tuh nggak ada hubungan sama kualitas perusahaan. Toh perusahaan buruk juga harga digoreng naik banyak ya, perusahaan bagus juga harga turun gitu ya gitu. Jadi kalau nggak usah pusing ya sama pergerakan harga gitu, yang penting Anda tahu dulu ya valuasinya, itu aja gitu. Oke, jadi cash flow ini nggak sehat ya, CFO negatif, CFI positif ya, artinya perusahaan dia menahan ekspansinya ya. Di sini dilihat ada penerimaan neto piutang lain-lain ya, nggak dituliskan di CALK. Pendanaan di sini negatif, artinya perusahaan melunasi pinjamannya ya.
Tuh pelunasan pinjaman musyarakah juga. Ya, jadi secara cash flow polanya min plus min dan penurunan kas terkas ya. Jadi harus keluar uang dari dalam dompetnya. Ya, jadi ini nggak sehat ya, perusahaan harus nutupin operasional dan juga tadi bayar pinjaman yang masih ada ya. Gitu. Meskipun secara rasio penerimaan kas ini sangat baik ya di 108%. Nah, sekarang kita lihat ke likuiditas ya. Likuiditas. Likuiditas lemah ya, kelancar di 0,8, kas juga di 0,03. Bayangkan kewajiban jangka pendek 242 miliar. Uang dapat cuman 6,9 miliar. Ya, jadi resikonya sangat tinggi saya rasa secara sekilas. Nah, sekarang kita lihat short term debt-nya. Ya, usaha lain-lain, muka pelanggan, beban, utang bank, musyarakah ya, dua ini aja saya rasa. Ya, tuh. Ini masih di 0,8 ya, jadi masih oke lah gitu ya. Gitu, jadi utang ke bank 8,6 miliar ya, uang didapat 6,9 miliar ya, jadi kelihatan ini lemah sih likuiditas seperti ini ya saya rasa gitu, apalagi kalau misal beban-beban lainnya gitu ya, berpotensi PKPU ya yang nggak tahu kapan gitu. Untuk liabilitasnya DR masih rendah di 0,4 gitu ya, long term debt-nya bank sama musyarakah aja. Masih rendah ya, solvency terlihat masih terkendali ya, cuman kembali perusahaan yang saldo labanya defisit ya, itu udah langsung resiko sangat tinggi kalau buat saya ya. Jadi perusahaan ini kalau saya lihat ya JGLE nggak ada dividen, artinya perusahaan belum terbukti profit dari bisnisnya ya, jelas faktanya, karena masih mengakumulasikan total kerugian 832 miliar ya, sangat premium ya, dihargai di 1,8 gitu ya. Cuman ini saya rasa ini daya tarik utama ya, karena kan tadi pergerakan harga ya gitu, jadi mungkin hot karena mungkin ini baru bangun tidur digoreng ya, nggak digoreng naik ya, mungkin naiknya tinggi gitu ya, jadi berbondong-bondong naik. Cuman Indian ya begitulah ya, saya sih selalu berpegang tadi kualitas perusahaan, harga itu akan mengikuti kualitas perusahaan ya. Rugi masih rugi gitu ya, cash flow nggak sehat gitu ya, total tapi ada penurunan. Likuiditas saya rasa lemah ya, solvency tapi masih terkendali, cuman ini saham berisiko sangat tinggi ya, JGLE gitu. Oke, saya rasa itu aja untuk si JGLE ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan dari Kusam, langsung tulis di kolom komentar. Saya Dun dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.